semuanya, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku Verly di sini. Oke, jadi di episode kali ini aku bareng bintang tamu yang sangat spesial, tentunya dari UKM Kerohanian Buddha. Halo Mas Alvin. Halo semuanya, perkenalkan dulu Oh ya, nama silakan. nama saya Alvin Firya dari Unit Kegiatan Kerohanian Buddha atau KKB. Oke, Mas Alvin dari fakultas mana nih kalau boleh tahu? Oh, kalau saya dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Oh, kampus B ya Mas, berarti sama dong sama saya. Sama ya? Iya, saya vokasi Oh, pariwisata. makasih. Iya, jadi kita satu kampus. Oke. Nih, Mas Alvin, gimana kabarnya, Mas? UTS lancar? Lancar, lancar banget pun. Itu, sistemnya kuis atau gimana nih UTS-nya, Mas? Kan beda-beda nih Oh ya, UTS-nya. FEB kebagian apa, Mas? kalau kami seperti multiple choice gitu sih. Bisa Hmm. dibilang kuis kayak? Enggak ya? Belum tentu ya. Oh, yang kayak di waktu gitu ya, Mas? Di e-learning-nya kayak di waktu gitu bukan sih? Kayak next Ya, next gitu. jadi next gak bisa mundur, maju Oh, terus. semangat ya, Mas. Aduh, harus benar-benar harus teliti nih. Iya, Jadi memang. kangen kuliah offline kan pastinya. Oke. Oh, tentu saja lah. Ya, kita langsung masuk aja ya Mas, kita tanya-tanya nih para pendengar sekarang kayak udah ngerasa aduh pengen banget tahu rasanya di ada apa sih yang ada di UKM Kerohanian Buddha ini. Oke, mungkin Mas Alvin bisa cerita sedikit nih tentang UKM Kerohanian Buddha nih kan nggak banyak nih ya, maksudnya di beberapa universitas nggak banyak banget. Di situ tuh ada UKM yang UKM-nya itu dari kerohanian atau dari agama-agama yang ada di Indonesia ini sendiri. Nah, mungkin Mas Alvin bisa menjelaskan di UKM Kerohanian Buddha ini apa sih Mas? Silakan. Oke, jadi sebagai pembuka ya UKKB kepanjangannya Unit Kegiatan Kerohanian Buddha. Nah, kita ini adalah UKM yang berbasis agama Buddha, di mana kita menampung mahasiswa-mahasiswa yang beragama Buddha di Universitas Airlangga. Ya, memang kegiatan-kegiatan kita juga berbasis agama Buddha yang bisa dibilang ya. Oh, Jadi, a bit self-explanatory lah gitu. oke. Untuk itu kan Mas, kalau misalnya Buddha itu, mohon maaf ya Mas, itu kalau misalnya ibadah di wihara ya Mas? Iya, iya. Nah, itu kalau di Surabaya di mana tuh Mas, kalau boleh tahu? Biasanya kalau misalnya ada kegiatan atau ada ibadah bareng kayak gitu Mas. Nah, kalau untuk vihara kita kembalikan ke masing-masing anggota ya. Ada yang vihara Eka Damaloka, ada juga saya sendiri di vihara Buddha Kirti. Oh. Itu alamatnya di mana juga lupa. Karena saya bukan orang Surabaya. Oh, jadi kalau misalnya kita mau ada kegiatan nih Mas, mungkin kalau misalnya di Kerohanian Buddha ini, berarti untuk misal kayak kegiatan ibadah di tempat ibadah gitu berarti beda-beda ya Mas? Nggak dijadikan satu gitu? Ya, kalau misalkan untuk acara dari UKM, misal kita vihara bareng dari UKM, kita Ya? biasanya kemarin itu di vihara Buddha Kirti. Tapi untuk misal vihara ya, untuk mengunjungi vihara untuk per minggu, setiap minggu, itu dikembalikan ke masing-masing anggota. Oke, oke. Nah, nih buat para pendengar, jadi kalau misalnya kalian masuk, kalian masih bisa kok maksudnya mungkin kayak beda orang gitu ya Mas ya? Maksudnya kayak ada penentuannya sendiri, dia di wihara mana gitu ya Mas ya? Iya benar. Oke. Nah, oke Mas, mungkin Mas Alvin sendiri nih, mau kasih tahu nggak Mas kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan dari UKM Kerohanian Buddha ini? Untuk Kerohanian Buddha ini, UKKB ini kami ya biasanya seperti ya vihara bareng seperti sudah kusebutkan tadi. Ada juga kebaktian bersama, ada juga perayaan hari-hari besar, dan juga kita ada kegiatan untuk apa namanya? Oh, untuk sosial seperti bakti sosial juga ada, dan lain-lain lah, ada lagi. Oh, oke, oke. Kalau misalnya nih Mas, sekarang kan lagi pandemi nih. Itu kalau online gimana itu Mas? Sekarang kegiatannya yang kayak gitu itu. Apakah masih Nah, aktif kah di Surabaya untuk kegiatan offline atau gimana Mas? untuk kegiatan kami sendiri semua berbasis online, yaitu semua ya via Zoom ya. Untuk Oke. misalkan kebaktian bersama, kita juga ada menyediakan via Zoom juga, dan bisa kegiatan seperti rapat atau pertemuan
anggota-anggota juga semua via Zoom. Kita tidak ada seperti kegiatan via offline untuk sekarang kecuali pemberitahuan selanjutnya. Oke. Jadi kayak ya mungkin lebih ke merayakan atau melakukan rapat-rapat gitu ya Mas ya sekarang tuh. Iya. Benar-benar nggak bisa ya kegiatan offline, kayak keterbatasan juga izin dari rektorat ya Mas, kayak nggak boleh kesana kemari kayak gitu ya. Iya, dan juga kita akan memprioritaskan kesehatan anggota kita semua. Jadi baik untuk stay safe, tetap sehat selalu. Iya bener banget, saya setuju itu Mas. Kayak benar-benar harus menjaga sih. Kalau misalnya masih bisa dilakukan di online, mending online aja ya Mas. Tentu saja. Daripada kesehatan yang dikorbankan. Oke, mungkin kalau dari Mas Alvin sendiri nih, pengalaman apa sih Mas yang mungkin yang nggak bisa dilupakan deh kalau misalnya nanti Mas lulus nih, atau kayak bener-bener sampai sekarang dari awal masuk ke Rohanian Buddha, kayak apa sih yang bener-bener nggak bisa terlupakan, memorable lah gitu, apa Mas? Wah, kalau cerita-cerita saya dengan Ukami itu banyak ya bisa dibilang. Cuman mungkin ada satu cerita ini yang lebih mencolok. Apa itu ini, Mas? Kita ada acara namanya function di mana kita melepaskan satwa-satwa untuk seperti pelimpahan jasa begitu. Jadi saat itu kita melakukan itu di Danau Rektorat di kampus C. Iya. Nah, di tengah-tengah kita melaksanakan kegiatan itu tiba-tiba hujan. Jadi kita semua hujan bareng, kita kehujanan gitu. So kita berteduh di bawah di belakangnya kantor rektor gitu. Ada satu seperti balkon gitu. Itu kayak mungkin salah satu memorable untuk persatuan dari anggota-anggota kita. Oh, kayak ya soalnya mungkin kehujanan bareng, terus melakukan kegiatan bareng, terus kayak fun aja gitu ya Mas ya? Ya, fun aja gitu. Pasti sih, aku ngerti banget kayak kegiatan kayak gitu kan lagi bareng-bareng, terus kayak tiba-tiba hujan, pas banget. Waktu itu rame banget Mas itu yang ikut. Pas masih offline ya, tahun 2019 kegiatannya? Iya, pas tahun 2019 itu. Oh ya, udah lama ya Mas, hampir 2 tahun nih. Ya, kita sudah online 2 tahun ya. Iya, udah pandemi ya. Pandemi ini benar-benar. Oke, mungkin ada lagi Mas hal-hal yang mungkin kayak ngerasa aduh ini benar-benar susah untuk dilupakan mungkin, atau itu yang paling memorable Mas? Itu sepertinya menunjukkan kekeluargaan kita lah sebagai KKB sendiri. Dan kalau untuk saya pribadi, saya kan ya jarang melaksanakan bakti sosial gitu ya. Jadi ketika saya memasuki UKKB pertama kali, saya disuruh untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial, itu saya merasa kayak wah, ternyata menyenangkan melakukan ini itu. Merasa senang gitu ya. Kita membantu orang, kita merasa senang, mereka terbantu juga merasa senang gitu. Iya, benar-benar kayak. Untuk saya pribadi sih. Keren Mas, aduh keren banget Mas Alvin. Oke, kita lanjut ya Mas. Mungkin nih Mas Alvin bisa kasih tahu kepada teman-teman pendengar, dan Mas Alvin jangan cerita banyak-banyak Mas. Ini biar seorang pendengar nih yang dengar podcast ini kayak ngerasa ya kok ceritanya cuma dikit banget sih, kok wawancaranya dikit banget. Nah itu biar teman-teman pendengar biar ada rasa penasaran nih Mas. Nah mungkin Mas Alvin mau kasih tahu nih kenapa sih teman-teman pendengar tuh harus masuk UKM Kerohanian Buddha Mas? Ya, untuk masuk kita coba terbuka untuk semua orang, dan bagi yang agama Buddha akan sangat kami terima, bagi yang agama Konghucu juga kami sangat terima untuk masuki UKM kita. Kita juga semua orang yang have fun, dan juga kekeluargaan kita bisa dibilang ya lumayan lah. Jadi kami juga menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, dan ya kami juga orangnya have fun juga rata-rata kok, saya dengan teman-teman saya dan juga anggota-anggota saya. Aku rasa seperti itulah. Berarti nggak ada kayak syarat khusus gitu ya Mas? Kalau untuk kami tidak punya. Oke. Ya palingan tahu aja bahwa kegiatan kita itu berbasis agama Buddha. Seperti itu. Iya sih ya, ini buat teman-teman nih yang mungkin ingin memperdalam agama mungkin ya Mas, bisa melakukan di sini. Mungkin mempererat juga yang untuk agama Buddha, teman-teman agama Buddha kayak pengen menjalin silaturahmi gitu, mungkin antar teman-temannya atau
mungkin ada yang dari luar daerah nggak tahu nih, nggak ada ormada atau nggak ada perkumpulan apa, mungkin bisa lah gabung di Kerohanian Buddha ini. Oke, mungkin Mas Alvin bisa promosi UKM, Mas. Kalau misalnya teman-teman pendengar nih pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa menghubungi siapa? Mungkin untuk sosial media Instagram, Line, dan Facebooknya mungkin. Silakan, Mas. Untuk Instagram kita sendiri, kita punya Instagram dengan nama UKKB_UNER. UKKB_UNER dengan lain kodenya, nggak apa-apa Mas, mungkin nanti kita bantu tuliskan aja ya Mas. Nanti saja ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Instagramnya mungkin ya Mas ya, @UKKB_UNER. Ya, @UKKB_UNER. Oke, buat teman-teman dengar, nanti kita bisa kasih bantu untuk di caption podcast ini, kan bisa lihat di description box-nya. Nanti kita kasih tahu seluruh informasi tentang sosial media yang dari UKM Kerohanian Buddha ini. Nah, sekali lagi kita udah di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih buat Mas Alvin untuk sharingnya malam ini. Terima kasih Verly. Ya, oke. Buat teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin podcast Suara UKM. Di episode-episode selanjutnya kita masih banyak banget bintang tamu yang sangat spesial, dan gak kalah spesial juga sama bintang tamu pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Alvin. Terima kasih Verly, terima kasih semuanya. Iya.